Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di aplikasi Merdeka Mengajar. Oke, di video kali ini aku bakalan spill tentang file yang udah aku upload di aksi nyata Merdeka Mengajar yang ada di topik 1 dengan judul Merdeka Belajar. Dengan judul apa ya? Merdeka Belajar kalau nggak salah. Ya, langsung aja kita buka untuk filenya. Jadi di sini kita kan disuruh untuk mengupload file PDF ya teman-teman. Tapi di sini aku bakalan share ke kalian file PPT yang sebelumnya yang belum aku jadikan PDF. Jadi apa aja sih isinya? Nanti setelah aku share file ini bisa dijadikan PDF lalu diupload di aksi nyata platform Merdeka Belajar topik 1 dengan judul Merdeka Belajar. Oke, langsung aja aku jelasin ya, mulai dari yang pertama sampai terakhir. Nah, teman-teman, dalam kita mengupload file ini sendiri ada beberapa yang harus kita cantumkan ya. Kita cantumkan di dalam file tersebut atau file yang kita upload di dalam platform Merdeka Mengajar di topik 1 ini. Nah, kalian juga bisa lihat di panduannya. Oke teman-teman, kita buka ini panduannya ya. Nomor 1, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. 2, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran. Nah, di sini audiensnya bisa murid, teman sejawat, orang tua, komunitas, atau lainnya yang menurut Anda perlu memahami konsep ini. Nomor 3, pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, video, poster, booklet, lagu, puisi, dan lain-lain untuk audiens sasaran. Bisa luring atau forum diskusi guru seperti KKG sekolah, MGMP, dan lain-lain maupun daring melalui media sosial. Nah, nomor 4, buatlah form umpan balik untuk disebarkan pada audiens dan lampirkan dokumentasi bukti formulirnya, jumlah umpan balik minimal 5. Nah, untuk form umpan baliknya sendiri teman-teman bisa tuliskan yang ada di video itu yang sudah di board ya. Nah, jadi pertama-tama di atas sendiri kalian tulis nama audiens atau nama yang akan mengisi. Terus yang kedua lembaga pendidikan. Terus habis itu baru ke pertanyaannya. Ya, umpan balik ini pertanyaannya dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya pikir titik-titik. Ternyata titik-titik langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah titik-titik. Nah, nanti aku akan share tentang kayak kertasnya kayak kuesioner umpan baliknya yang disebarkan ke audiens. Nah, untuk umpan baliknya sendiri kalian bisa menggunakan secara manual atau print out ya, atau kalian juga bisa meminta umpan baliknya menggunakan Google Form gitu ya, atau secara daring. Oke, yang kelima, di dalam file PDF itu yang akan kita upload ada juga yang namanya kita harus menuliskan refleksi prosesnya. Hal apa yang Anda pelajari dari proses pembagi pemahaman mengenai topik Merdeka Belajar? Bagaimana yang mengubah Anda dan apa langkah konkret Anda selanjutnya? Nah, yang terakhir yaitu unggah bukti dokumen kegiatan, hasil pengisian form feedback dari poin 4 dan rangkuman refleksi Anda. Nah, jadi nanti kalau sudah selesai semuanya bukti-bukti itu kita jadikan PDF, jadikan satu lalu kita upload ke platform Merdeka Aksi Nyata ya. Aksi Nyata PMM Merdeka Belajar topik 1. Oke, langsung aja kita ke videonya ya. Langsung aja kita ke apa aja sih yang lebih jelasnya ya, apa aja sih yang nantinya akan kita upload di platform Merdeka Mengajar di aksi nyata topik 1. Check this out. Oke teman-teman, jadi pertama kita bikin PPT-nya dulu ya. Dari topik 1 topik 1 dengan materi Merdeka Belajar itu kita pelajari dulu videonya mulai dari modul 1 sampai modul 5. Nah, setelah itu kita jadikan PPT seperti PPT aku di sini ya. Nah, PPT ini sendiri nanti kita akan presentasikan ke
audiens kita, ya kan? Mulai dari kalian bisa milih teman sejawat, komunitas kalian, atau ke orang tua, atau ke murid-murid dan lain sebagainya. Nah, kalau aku sendiri sih milih ke teman sejawat ya teman-teman, karena lebih lebih enak untuk diajak komunikasi karena kita kan sama-sama memerlukan materi tentang merdeka belajar ini sendiri. Nah, kalau misalkan kalian pengen tahu PPT aku seperti apa, bisa langsung lihat di video ini aja ya. Kalian juga bisa mempercepatnya. Nah, untuk PPT ini sendiri katanya ya, kalau kita ingin divalidasi, kita tidak boleh membuatnya secara plagiasi. Jadi kayak kalau misalnya kita nyontek gitu ya, nyontek yang ada di internet, nyontek punya teman kita yang sudah divalidasi atau yang sudah diterima sama pihak platform gitu, kita biasanya nggak boleh kalau kena plagiasi gitu. Kalau kita niru gitu loh, kita sama dengan teman kita atau PPT kita sama dengan ada yang ada di internet gitu, nanti kemungkinan besar aksi nyata kita tidak akan diterima gitu ya teman-teman. Nah, ini jadi mulai dari modul 1 sampai 5. Di sini aku rangkum menjadi beberapa PPT yang nantinya akan aku jelaskan ke teman sejawat aku. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau kita sudah menjelaskan tentang PPT kita ini, selanjutnya nanti kita akan meminta umpan balik ke mereka ya kan. Kita minta umpan balik ke mereka. Tapi sebelum kita minta umpan balik, jangan lupa didokumentasikan dulu ya. Kegiatan ini tadi didokumentasikan, difoto sebanyak mungkin, nanti juga dilampirkan ke dalam file yang akan kita upload ke aksi nyata di topik 1 tersebut. Nah, teman-teman, untuk beberapa aksi nyatanya itu beda-beda ya. Jadi kayak topik 1 sampai topik 8 atau topik berapapun itu biasanya beda-beda pilihannya gitu ya. Ada yang menyebarkan pemahaman dan lain-lain. Nah, ini umpan baliknya. Jadi setelah kita presentasi sudah selesai ya, kita dokumentasikan lalu kita minta umpan balik. Pertanyaannya ya kayak tadi teman-teman yang aku sebutkan di panduan di awal, kayak pertanyaannya tuh nah ini, dari paparan yang disampaikan sebelumnya saya pikir titik. Nah, itu suruh ngisi. Nah, selanjutnya ternyata titik. Nah, suruh ngisi ya. Di situ teman sejawat kalian yang sudah kalian jelaskan. Nah, setelah itu kita tulis juga refleksi diri. Di sini aku tulis seperti ini ya teman-teman. Nah, aku tulis seperti itu. Teman-teman bisa nyontek tapi dengan bahasa yang dikembangkan ya. Jangan sampai sama persis karena itu nanti bisa terdeteksi plagiasi. Nanti kalau terdeteksi plagiasi biasanya tidak akan diterima gitu teman-teman, tidak akan mendapatkan sertifikat gitu. Nah, dari PPT dari awal tadi sampai dengan refleksi diri ini, nah kan sudah jadi kan ya, sudah jadi satu. Silakan teman-teman jadikan satu di dalam PPT ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa jadikan PDF. Nah, nanti PDF ini yang akan kita upload di platform Merdeka Mengajar pada topik 1 dengan judul Merdeka Belajar gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sampai di situ aja ya teman-teman penjelasan aku mengenai aksi nyata kali ini, aksi nyata topik 1. Nah, misalkan kalian pengen tahu aksi nyata aku di topik 2, bisa langsung lihat di video aku yang sebelumnya karena aku sudah pernah share juga topik 2-nya seperti apa. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like ya teman-teman dan share. Oke, terima kasih karena sudah lihat video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.